Pada pertengahan dinasti Joseon, pada suatu hari musim semi yang diguyur hujan. Dalam perjalanan pulang setelah mengikuti ujian negara di Hanyang, seorang sarjana muda berlari masuk ke kedai reyot untuk menghindari hujan. Nama sarjana itu adalah Doyun. Ia adalah anak tunggal dari keluarga miskin, namun terkenal akan kejujurannya. Namun tahun itu ia gagal dalam ujian negara, dan langkahnya pulang ke kampung halaman terasa amat berat. Gagal lagi, dengan muka apa aku harus menghadap makam ayah? Saat Doyun duduk di sudut dan memesan semangkuk magoli, itulah saatnya. Pintu kedai terbuka. Seorang wanita yang basah oleh hujan masuk ke dalam. Usianya sekitar 20 tahun. Jogori yang basah menempel di tubuhnya, memperlihatkan keindahan sosoknya. Namun dari sorot matanya, Doyun merasakan sesuatu yang aneh. Sedih sekali tatapan mata itu. Padahal baru pertama kali bertemu. Entah mengapa dada Doyun terasa nyeri. Sola bertemu kembali dengan seseorang yang telah lama hilang. Baru pertama kali bertemu, mengapa rasanya begitu rindu? Saat itulah wanita itu menoleh ke arah Doyun. Pandangan mereka bertemu. Dari mata wanita itu, setetes air mata jatuh perlahan. Akhirnya kutemukan. Doyun tidak mendengar kata-kata itu. Namun ia melihat bibir wanita itu bergerak, seakan mengucapkan sesuatu. Dan pada saat itu, takdir Doyun berubah. Tak mungkin lagi diputar kembali. Hujan berhenti. Saat Doyun hendak meninggalkan kedai, seorang wanita parubaya menghadangnya. Maafkan kelancangan saya. Apakah Tuan Doyun dari keluarga Dojinju? Benar. Tapi bagaimana Anda tahu? Wanita itu adalah ibu dari wanita tadi. Ia disebut sebagai nyonya dari keluarga bangsawan yang telah jatuh. Hoho, inikah yang disebut takdir? Tiba-tiba wanita itu menggenggam tangan Doyun erat-erat. Tuan, bawalah putri saya. Apa? Apa maksud Anda? Tak perlu mas kawin. Tak perlu hadiah. Tolong bawalah putri saya. Lihat itu, anak perempuannya diberikan begitu saja. Jangan-jangan ada cacat. Bisik-bisik terdengar di sekitar, namun Doyun tak mampu menjawab. Tatapan mata wanita itu terus terbayang di pikirannya. Akhirnya Anda datang. Apa? Anda bilang apa? Tidak. Tidak apa-apa. Doyun jelas mendengarnya. Kata akhirnya Anda datang. Sola telah menunggu sangat lama. Ada tarikan yang tak bisa ditolak. Tak bisa dijelaskan oleh akal. Seakan hubungan yang telah ditetapkan sejak kehidupan lampau. Baiklah, saya akan membawanya. Begitulah. Pernikahan Doyun dan Cheryong ditetapkan dengan membawa rahasia yang tak diketahui siapapun. Malam ketiga setelah upacara pernikahan. Sejak malam pertama, Cheryong menjadi istri yang sangat lembut bagi Doyun. Saat menyiapkan makan, ia menyuapi lauk dengan tangannya. Saat tidur, ia merapikan selimutnya. Namun malam itu, Cheryong tiba-tiba menggenggam tangan Doyun. Di tuan suami. Ada apa? Tanganmu dingin sekali. Di wajah Cheryong yang diterangi cahaya lilin, air mata menggenang. Tuan suami Anda boleh membenci saya. Membenci? Apa maksudmu? Hanya suatu hari nanti, meski Anda mengetahui kesalahan saya. Doyun menatap wajah Cheryong. Kesalahan apa? Katakan. Tidak apa-apa. Cheryong tersenyum paksa. Namun kesedihan di balik senyum itu tak luput dari perhatian Doyun. Saat itu pandangan Doyun tertuju pada sesuatu. Pergelangan tangan kiri Cheryong. Ada titik merah kecil di sana, seperti bekas luka bakar lama. Apa itu di pergelangan tanganmu? Oh, ini luka bakar waktu kecil. Jangan dipikirkan. Cheryong buru-buru menutupinya dengan lengan baju. Doyun merasa aneh, namun tak bertanya lebih jauh. Hanya saja, ia semakin menyayangi istrinya. Aku tak tahu kisah apa yang kau sembunyikan, tapi saat kau siap bercerita, katakanlah. Aku akan menunggu. Tuan suami, maafkan saya. Sungguh maafkan saya. Malam ke-10 setelah pernikahan, Doyun mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia terkurung di suatu tempat. Api menyelimuti sekeliling. Ia tak bisa bernapas. Tolong! Seseorang bukakan pintunya. Meski memukul pintu, tak terbuka. Saat itu, ia melihat bayangan seseorang di luar pintu. Hei, siapa di sana? Bukakan pintunya. Namun bayangan itu tak bergerak. Bahkan, seolah mengunci pintu dari luar. Tidak, kenapa?
Tolong selamatkan aku. Di tengah api, Doyun melihat punggung bayangan itu. Seorang wanita. Warna pakaian wanita itu jogori merah muda pucat dan rok biru tua. Doyun terbangun. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Itu mimpi, hanya mimpi. Saat itu, ia menoleh ke samping. Cheryong menangis sambil tidur. Air mata membasahi bantal. Sayang, sayang, Doyun membangunkannya. Tuan suami, kau menangis. Mimpi apa yang kau lihat? Tidak apa-apa, hanya mimpi buruk. Doyun memeluk Cheryong, namun hatinya terasa dingin. Pakaian wanita dalam mimpi itu, merah muda, pucat dan biru tua, warna yang sama persis dengan busana pengantin Cheryong. Mimpi buruk itu terus berlanjut setiap malam. Doyun semakin kurus, dan Cheryong semakin gelisah melihat keadaannya. Pada hari ke-15, Doyun pergi ke pasar dan bertemu seorang nenek aneh. Hei Tuan, berhentilah sebentar. Aku tidak percaya ramalan. Aku bukan hendak meramal. Aku datang untuk memperingatkan. Mata nenek itu berkilat. Tatapannya begitu tajam, hingga Doyun tak bisa melangkah. Hati-hatilah pada orang di sisimu. Apa maksudmu? Dendam kehidupan lampau, tak mudah terurai. Perhatikan orang di sisimu. Siapa sebenarnya dia? Apa omong kosong ini? Kau menghina istriku? Kapan aku menyebut istrimu? Hehehe. Nenek itu menggenggamkan sesuatu ke tangan Doyun. Sebuah jimat tua. Simpan ini. Saat waktunya tiba, bakarlah. Saat itu, kau akan mengerti. Waktu apa? Namun saat Doyun menoleh, nenek itu telah lenyap di kerumunan. Nenek gila. Doyun menyimpan jimat itu dan pulang ke rumah. Di halaman, Cheryong yang sedang menjemur pakaian melihat Doyun. Cheryong, tuan suami, Anda sudah pulang? Bagaimana pasar? Cheryong terdiam. Sorot mata Doyun tidak biasa. Tuan suami, ada apa? Doyun tidak menjawab. Ia hanya menatap Cheryong lekat-lekat. Hati-hati pada orang di sisimu. Kata-kata nenek itu terus terngiang di telinganya. Aku akan menyiapkan makan malam. Cheryong buru-buru masuk ke dapur. Doyun mengusap jimat di dadanya. Bakarlah saat waktunya tiba. Kapan waktu itu tiba, Doyun belum mengetahuinya. Namun tak lama lagi, waktu itu akan segera datang. 3 hari setelah kembali dari pasar, Doyun menderita demam tinggi. Tuan suami, sadarilah tuan suami. Cheryong menjaga Doyun sepanjang malam. Namun panasnya tak kunjung turun. Dan pada malam itu, sesuatu yang aneh terjadi pada Doyun. Entah mimpi atau halusinasi, sebuah dunia yang sama sekali berbeda terbentang di hadapan Doyun. Rumah besar beratap genteng, gudang yang luas. Para pelayan berlalu lalang dengan sibuk, dan pemilik rumah itu adalah dirinya sendiri. Apa-apa ini? Dirinya dalam mimpi adalah seorang saudagar kaya, mengenakan jubah sutra, menjalankan usaha besar, dan baru saja mengambil seorang selir muda. Usir perempuan itu sekarang juga. Mengambil selir, apa jadinya martabatku? Istriku, tenanglah. Dia perempuan malang yang tak punya tempat pergi. Dalam mimpi, Doyun tersiksa di antara istri sah dan selir. Pada suatu malam. Tolong! Bukakan pintunya! Ia terkurung di gudang, terbakar hidup-hidup oleh api. Di luar pintu, seseorang sedang menguncinya. Dan ketika bayangan itu menoleh ke belakang, Doyun melihat wajahnya. Wajah selir muda. Wajah itu persis seperti Cheryong. Doyun terbangun. Demamnya lenyap seakan disiram air. Tuan suami, Anda sudah sadar. Cheryong hendak menggenggam tangan Doyun. Jangan sentuh aku. Tuan suami? Doyun menatap wajah Cheryong. Wajah yang ia lihat dalam mimpi. Wajah yang membakar dan mengunci pintu itu. Sama persis. Kehidupan lampau. Jadi orang yang membunuhku adalah perempuan ini. Sejak hari itu, Doyun berubah. Tuan suami, silakan makan. Ini sup rumput laut kesukaan Anda. Doyun hanya mengangguk, tanpa lagi berkata, terima kasih sayang. Tuan suami, apa saya melakukan kesalahan? Tidak. Tidak ada. Doyun bangkit dari tempat duduk. Cheryong yang tertinggal sendirian di meja makan, nyaris menangis. Doyun duduk di beranda, menatap langit. Musuh kehidupan lampau. Musuh kehidupan lampau. Setiap kali melihat Cheryong,
Api dalam mimpi itu muncul kembali. Bau daging terbakar, rasa sakit tak bisa bernapas, dan wajah perempuan yang berdiri di luar pintu membunuh dirinya. Apa yang harus kulakukan? Saat itu, Doyun menyadari sesuatu. Saat sedikit asap keluar dari dapur, Cheryong terkejut dan mundur. Padahal api tungku hanya menyala sedikit lebih besar. Namun Cheryong gemetar, seakan melihat hantu. Takut pada api? Aneh, jika dia yang menyalakan api di kehidupan lampau, mengapa dia takut pada api? Keraguan kecil mulai tumbuh di hati Doyun. Beberapa hari kemudian, saat Doyun sedang minum di kedai, seseorang mendekat dan duduk di depannya. Apakah Anda Tuan Doyun? Siapa Anda? Aku pejabat desa di sini. Namaku Ibang. Tatapan mata Ibang tajam, dan senyum aneh tergantung di sudut bibirnya. Istri Anda. Apakah benar putri keluarga Shim? Memangnya kenapa? Dulu ada rumor buruk. Tahukah Anda mengapa keluarga Shim jatuh? Kudengar mereka tertimpa bencana saat mencoba memperbesar harta. Itu bohong. Alasan sebenarnya, Ibang berbisik di telinga Doyun. Kebakaran. Api melahap rumah mereka tengah malam, dan seluruh keluarga tewas. Apa? Satu-satunya yang selamat adalah istri Anda. Wajah Doyun memucat. Dan konon, saat kebakaran itu, hanya sang istri yang berada di luar. Hehehe. Apa maksudmu? Mustahil. Aku hanya menyampaikan rumor. Percaya atau tidak, itu urusan Anda. Ibang mengeluarkan selembar kertas tua dan meletakkannya di depan Doyun. Ini catatan kebakaran saat itu. Silakan dibaca. Setelah Ibang pergi, Doyun membuka kertas itu dengan tangan gemetar. Tertulis demikian, penyebab kebakaran tidak diketahui. Korban selamat Sim Cheryong usia 14 tahun. Kesaksian tidak ingat apapun. Cheryong, apa kau benar-benar? Doyun berlari ke rumah orang tua Cheryong. Rumah Jerami Reut, tempat ibu mertuanya tinggal. Ya ampun, menantuku. Ada apa datang ke sini? Ibu, Anda menyembunyikan sesuatu dari saya, bukan? Apa maksudmu? Kebakaran keluarga Shim. Cheryong satu-satunya yang selamat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bayangan gelap melintas di wajah sang ibu. Setelah lama terdiam, ia menghela nafas. Masuklah. Cerita ini akan panjang. Di dalam kamar sempit, dua orang duduk berhadapan. Sang ibu perlahan membuka mulut. Sebenarnya, di keluarga kami ada kisah yang diwariskan turun-temurun. Kisah apa? 3 generasi lalu, seorang wanita dari keluarga kami mati dengan penuh dendam. Dendam itu begitu kuat hingga rohnya merasuki keturunannya untuk mencari musuhnya. Tidak mungkin. Cheryong, sejak kecil selalu diganggu mimpi buruk. Air mata menggenang di mata sang ibu. Setiap malam ia terbangun sambil menangis dan berkata begini, di kehidupan lampau, aku membunuh seseorang. Aku yang membunuhnya. Kalau begitu, Cheryong mendekatiku karena dialah yang mencarimu sendiri. Untuk balas dendam, sang ibu tidak menjawab. Ia hanya menundukkan pandangan. Api menyala di dada Doyun. Sepulang ke rumah, Doyun menggeledah kamar istrinya saat Cheryong tertidur. Pasti ada sesuatu. Bukti, sebuah kotak kecil tersembunyi di dalam lemari. Di dalamnya, terdapat tumpukan surat tua. Dengan tangan gemetar, Doyun membuka surat-surat itu. Tulisan tangan Cheryong. Carilah sarjana bermarga yang datang ke Jinju untuk mengikuti ujian negara. Surat-surat itu mencatat bahwa Cheryong telah menyelidiki kehidupan Doyun sebelum menikah, tempat tinggal, pekerjaan, waktu mengikuti ujian. Ini dalam surat terakhir tertulis, jika orang ini benar adalah reinkarnasi orang itu, aku pasti bagian akhir surat itu telah terkoyak. Pasti akan melakukan apa? Doyun yakin. Cheryong mendekatinya sejak awal untuk balas dendam. Baiklah, kalau begitu, Tuan suami, maafkan aku. Maafkan aku. Doyun menatap Cheryong yang tertidur. Wajah istrinya yang menangis dalam tidur. Namun di mata Doyun, api balas dendam sudah menyala. Ia tidak tahu bahwa sisa surat yang terkoyak itu tersimpan di dada Cheryong.
Keesokan harinya, Doyun menemui Ibang. Di sudut kedai minum yang remang, keduanya saling mendekatkan kepala. Hehehe, jadi Anda sudah mengambil keputusan, Ibang? Aku ingin bertanya, jika istriku adalah musuh yang membunuhku di kehidupan lampau, apa yang harus kulakukan? Bukankah itu sudah jelas? Balaslah di kehidupan ini. Balas. Dendam yang diterima di kehidupan lampau harus dilunasi di kehidupan ini, barulah kebencian itu berakhir. Jika tidak, kalian akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Caranya akan aku beritahu. Ibang merendahkan suaranya. Ada sebuah gudang kosong di pinggiran desa. Pancinglah nyonya ke sana. Pancing lalu, lakukan padanya seperti yang kau alami di kehidupan lampau. Bakar gudangnya. Jantung Doyun berdebar kencang. Kenangan kehidupan lampau muncul di benaknya. Rasa sakit terbakar hidup-hidup, keputusasaan karena tak bisa bernapas, dan bayangan punggung wanita yang mengunci pintu. Baik, keputusan yang tepat. Ini bukan balas dendam. Ini pelunasan karma yang adil. Ibang bangkit dari tempat duduknya. 3 hari lagi, bawa nyonya ke gudang itu. Sisanya akan kutanggani. Setelah Ibang pergi, Doyun menghabiskan araknya sendirian. Saat itu, Doyun belum tahu. Ucapan nenek peramal, berhati-hatilah pada orang di sisimu, bukan menunjuk pada istrinya, melainkan pada Ibang itu sendiri. 3 hari sejak Doyun memutuskan balas dendam, ia bersikap semakin dingin pada Cheryong. Namun anehnya, Cheryong justru bersikap lebih baik padanya. Tuanku, aku menjahit jubah baru. Cobalah memakainya. Aku memilih warna yang tuanku sukai. Semoga berkenan. Cheryong mengamati raut wajah Doyun. Melihat Doyun tetap diam, Cheryong tersenyum getir. Tuanku, akhir-akhir ini, aku membuatmu tak nyaman ya. Tidak ada yang seperti itu. Tidak apa. Aku tahu, tuanku telah mengetahui sesuatu. Mengetahui apa? Semuanya tidak apa-apa. Jika tuanku bahagia, itu sudah cukup bagiku. Cheryong meninggalkan kamar. Doyun menatap punggungnya dengan kosong. Apa-apa sikap itu, seolah-olah dia tahu bahwa dirinya akan mati. Hati Doyun goyah. Namun kenangan kehidupan lampau kembali muncul. Dirinya yang sekarat di dalam api. Wanita yang mengunci pintu. Tidak. Aku tak boleh tertipu. Itu semua hanya sandiwara. 2 hari sebelum balas dendam dilaksanakan, seorang biksu tua pengembara datang ke desa. Lihat biksu itu, wajahnya bersinar. Sepertinya tingkat pencerahannya tinggi. Mari kita beri sedekah dan memohon berkah. Biksu tua itu berkeliling desa, lalu berhenti di depan rumah Doyun. Darmawan, bolehkah aku meminta sedekah? Bante, aku sedang sibuk. Tentu saja, Anda sedang menghadapi urusan besar. Apa maksudmu? Darmawan, balas dendam akan melahirkan balas dendam lain. Apa-apa maksud perkataan itu? Jangan gegabah sebelum mengetahui seluruh kejadian kehidupan lampau. Jantung Doyun berdegup keras. Bagaimana biksu ini mengetahui rencananya? Apakah Bante mengetahui kehidupan lampau? Ketika waktunya tiba, semuanya akan terungkap. Namun, biksu tua itu menatap mata Doyun lurus. Ingatlah, apa yang kau ketahui bukanlah segalanya. Bukan segalanya. Apa maksudnya? Api tidak hanya menyala di satu tempat. Ia bisa membakar di dalam pintu dan juga di luar pintu. Biksu tua itu mengangkat tangannya dan menyingsingkan lengan baju. Di pergelangan tangan kirinya ada titik merah yang sama persis dengan milik Cheryong. Tanda itu, ketika waktunya tiba, kau akan mengerti. Sampai saat itu, jangan mengambil keputusan secara gegabah. Setelah biksu pergi, Doyun terjerumus dalam kebingungan. Apa yang ku ketahui bukan segalanya. Apa arti semua ini? Malam sebelum balas dendam dilaksanakan, Doyun tak bisa tidur dan terus berguling-guling. Saat itu, Cheryong mulai mengigau di sampingnya. Tidak,
Bukalah pintunya. Tuanku ada di dalam. Doyun terbangun dan menatap wajah Cheryong. Air mata mengalir. Ia terus mengigau. Tolong, bukakan pintunya. Aku harus menyelamatkan tuanku. Bukakan pintunya. Mengapa? Mengapa tidak terbuka? Tidak, tuanku. Cheryong meronta kesakitan. Panas. Tanganku panas. Meski begitu, aku harus menyelamatkan tuanku. Haha, istri. Mimpi apa yang kau lihat? Tuanku? Tuanku. Cheryong memeluk Doyun. Tubuhnya gemetar, seperti daun tertiup angin. Dalam mimpi, aku tak bisa menyelamatkan tuanku. Api itu terlalu panas. Tunggu, bukankah kau yang membakar gudang itu? Tidak. Aku hanya ingin menyelamatkan tuanku. Cheryong menyingsingkan lengan bajunya. Di pergelangan tangan kirinya, bekas luka bakar. Berwarna merah. Ini luka yang kudapat saat mencoba menyelamatkan tuanku di kehidupan lampau. Apa? Aku bukan orang yang membunuh tuanku di kehidupan lampau. Aku mencoba menyelamatkanmu, namun gagal. Kepala Doyun menjadi kosong. Semua yang selama ini ia percayai ternyata salah. Kalau begitu, pelaku sebenarnya adalah istri sahmu dan selingkuhannya. Merekalah yang mengurung tuanku di gudang dan membakarnya. Cheryong menggenggam tangan Doyun dengan erat. Aku mencoba membuka pintu. Namun pintunya tak terbuka. Tanganku sangat panas. Tapi aku tak bisa menyerah. Akhirnya, aku gagal menyelamatkan tuanku. Dan aku pun mati. Karena rasa bersalah, tak bisa melindungimu. Aku mengakhiri hidupku sendiri. Doyun tak mampu berkata apa-apa. Orang yang ia anggap musuh ternyata adalah orang yang mati saat mencoba menyelamatkannya. Keesokan harinya, Doyun pergi untuk menemui Ibang. Bukan ke gudang yang dijanjikan, melainkan menunggu di dekat rumah Ibang. Ibang keluar bersama seseorang. Doyun bersembunyi di balik tembok dan menguping pembicaraan mereka. Jadi, apakah semuanya berjalan sesuai rencana? Hehehe, jangan khawatir. Sarjana polos itu sudah sepenuhnya terperangkap oleh perkataanku. Benarkah dia akan membunuh istrinya? Tentu saja. Besok malam, di gudang kosong, dia bertekad membunuh istrinya. Jika sarjana itu membunuh istrinya, dia akan dihukum mati. Lalu harta keluarga itu akan menjadi milik kita. Itu dia. Hehehe. Doyun terguncang hebat. Ibang sejak awal telah berniat memanfaatkannya. Dan lagi, apa? Sarjana itu adalah orang yang kubunuh di kehidupan lampau. Kehidupan lampau? Percaya atau tidak, di kehidupan lampau, aku menjalin hubungan dengan istri sahnya. Lalu kami berdua mengurungnya di gudang dan membakarnya. Hehehe, benarkah? Namun selir itu mencoba menyelamatkannya dan gagal. Akhirnya, keduanya mati. Hehehe, orang-orang bodoh. Tangan Doyun bergetar hebat. Ibang adalah pelaku sebenarnya yang membunuhnya di kehidupan lampau. Bahkan setelah membunuh mereka semua, dendamku belum terpuaskan. Dan kini, di kehidupan ini, dia kembali bertemu dengan wanita itu. Hehehe, kali ini aku bisa membunuh mereka tanpa mengotori tanganku. Doyun mengatupkan giginya. Sejak pertemuan pertama, Ibang tersenyum dengan cara yang aneh. Sejak saat itu, semuanya telah direncanakan. Orang ini, dialah musuh yang sebenarnya. Malam itu, Doyun membawa Cheryong ke gudang kosong. Namun, yang ada di tangannya bukanlah obor. Tuanku, di mana ini? Doyun menatap Cheryong. Cahaya bulan menyelinap ke dalam gudang, menerangi wajah Cheryong yang pucat. Cheryong, tuanku, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu alasan. Tuanku membawaku ke sini. Tuanku boleh membunuhku.
Mata Doyun membelalak. Dosa karena tak mampu menyelamatkan tuanku di kehidupan lampau. Akan kutebus di kehidupan ini. Cheryong, aku di kehidupan lampau. Sungguh mencintai tuanku, meski hanya berstatus selir. Perasaanku tulus, era mata mengalir deras dari mata Cheryong. Namun, aku gagal melindungimu. Aku tak mampu menghentikan istri sah dan pria itu saat mereka membunuh tuanku. Karena itu, aku terlahir kembali di kehidupan ini untuk mencarimu, bukan untuk membalas dendam. Cheryong menggenggam tangan Doyun. Setidaknya di kehidupan ini, aku ingin melindungimu. Itulah satu-satunya harapanku. Doyun menatap tangan Cheryong. Bekas luka bakar di pergelangan tangannya. Luka yang ia dapat saat mencoba menyelamatkannya di kehidupan lampau. Cheryong, aku. Era mata jatuh dari mata Doyun. Aku menganggapmu musuh. Aku percaya kau membunuhku di kehidupan lampau. Tak apa. Wajar jika tuanku berpikir demikian. Maafkan aku. Keduanya saling berpelukan dan menangis. Bagaimana mungkin aku menyebut musuh orang yang mati saat mencoba menyelamatkanku, tuanku? Kau bukan musuhku. Kau adalah penyelamat hidupku. Saat itu, terdengar suara langkah dari suatu tempat. Biksu tua berdiri di pintu gudang. Wajahnya yang diterangi cahaya bulan memancarkan senyum lembut. Hehehe, pilihan yang bijaksana. Bante, siapakah sebenarnya Anda? Baru sekarang kau bertanya. Biksu tua menyingkap lengan bajunya, memperlihatkan titik merah itu. Aku adalah biksu yang menyaksikan kebakaran itu di kehidupan lampau. Malam itu, saat aku berkeliling untuk meminta sedekah, aku melihat api. Aku berlari, namun sudah terlambat. Aku melihat calon istrimu melompat ke dalam api untuk menyelamatkanmu. Aku pun mencoba membantu, namun api terlalu besar. Kesedihan mengisi mata biksu itu. Aku juga terluka bakar saat itu. Dan akhirnya, aku gagal menyelamatkan kalian berdua. Jadi Bante juga. Karena rasa bersalah itu, aku pun terlahir kembali untuk menyambungkan takdir kalian berdua. Bante, kalian bukan musuh, baik di kehidupan lampau maupun di kehidupan ini. Kalian adalah orang-orang yang saling mencintai. Biksu tua tersenyum, menatap mereka. Sekarang, putuskanlah dendam kehidupan lampau, dan mulailah takbir yang baru. Baik, tuanku. Keesokan paginya, Doyun melaporkan kejahatan Ibang kepada kepala daerah. Apa? Ibang menghasut pembunuhan dan berniat merampas harta? Benar, aku akan bersaksi tentang percakapan yang kudengar langsung. Saat penyelidikan dimulai, kejahatan Ibang terungkap satu persatu. Suap, pemalsuan dokumen, penghasutan pembunuhan, bahkan terungkap bahwa ia telah merampas harta keluarga bangsawan lain dengan cara serupa. Para prajurit dikirim untuk menangkap Ibang. Namun, Ibang telah lebih dulu melarikan diri. Ibang memacu kudanya menyusuri jalan pegunungan. Para prajurit mengejarnya dari belakang. Sial, bagaimana mereka tahu? Ia berlari gila-gilaan hingga kudanya berhenti di depan tebing. Wow, karena hentakan mendadak, Ibang terjatuh dari kudanya. Dan ia terhempas ke bawah tebing. Para prajurit mengintip ke bawah. Ibang telah tewas. Apa yang ada di bawah sana? Katanya dulu ada gudang yang terbakar habis. Tempat Ibang terjatuh adalah lokasi gudang. Tempat Doyun terbakar hidup-hidup di kehidupan lampau. Karma kehidupan lampau akhirnya berakhir di kehidupan ini. Sehari setelah kematian Ibang,
ibu mertua, datang menemui Doyun, menantu. Akhirnya hatiku tenang. Ibu mertua. Ia mengeluarkan selembar kertas kecil dari dalam bajunya. Sisa sebuah surat yang robek. Ini yang disimpan Cheryong. Doyun membuka kertas itu. Tertulis demikian, jika orang ini benar adalah reinkarnasinya, maka aku pasti di kehidupan ini akan melindunginya. Cheryong, anak itu, akhirnya orang yang ia tunggu seumur hidup telah datang. Ucapan ibu mertua saat pertama melihatku, akhirnya kau datang. Itu. Sejak kecil, Cheryong selalu berkata, aku harus menemukan dia. Aku harus melindunginya. Ibu mertua menggenggam tangan Doyun. Tolong, jagalah Cheryong. Dengan baik, aku akan melakukannya. Dengan seluruh hidupku. Beberapa hari kemudian, Doyun dan Cheryong mencari biksu tua itu. Ia tinggal di sebuah pertapaan kecil di luar desa. Bante, terima kasih. Berkat Anda, kami mengetahui kebenaran. Hehehe, aku tak melakukan apa-apa. Kalianlah yang menemukan kebenaran dengan kaki sendiri. Bante, kemana Anda akan pergi sekarang? Aku harus kembali ke jalan pengembaraan. Namun berkat kalian, beban di hatiku telah terangkat. Biksu tua bertanya pada Doyun, Darmawan, apakah jimat itu? Masih kau simpan? Ya, ini dia. Sekarang, bakarlah jimat itu menjadi abu dan tertiup angin. Pada saat itu, Doyun dan Cheryong merasakan beban berat. Kehidupan lampau menghilang dari hati mereka. Takdir kehidupan lampau bisa diputus atau disambung. Kalian telah membuat pilihan yang bijaksana, tuangku. Sekarang, mari kita mulai lagi. Beberapa tahun kemudian, rumah Doyun dan Cheryong dipenuhi suara tawa. Ayah, ibu, seorang anak sehat berlari-lari di halaman. Doyun dan Cheryong duduk berdampingan menatapnya. Tuangku, akhir-akhir ini, aku tak lagi bermimpi buruk. Aku juga, Cheryong menyingkap lengannya. Bekas luka bakar di pergelangan tangan kirinya telah memudar. Tuangku, ini luka kehidupan lampau akhirnya sembuh. Apakah yang kita ketahui benar-benar segala-galanya? Doyun pernah menganggap Cheryong sebagai musuh, sebagai orang yang membunuhnya di kehidupan lampau. Namun kebenarannya berbeda. Cheryong bukanlah musuh, melainkan orang yang mati saat mencoba menyelamatkannya di kehidupan lampau. Orang yang kita benci, benarkah layak untuk dibenci? Dendam bermula dari kesalahpahaman dan pengampunan bermula dari kebenaran. Jangan menilai secara tergesa-gesa. Orang di sisimu mungkin saja adalah orang yang paling mencintaimu. Sekian, bagaimana jika pasangan di sisimu adalah orang yang membunuhmu? Di kehidupan lampau, sampai bertemu di cerita berikutnya.